Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasul khair ilallah, bismillah, masyaallah, la yasrifasu ilallah, bismillah, masyaallah, maka min ni'matin fa minallah, bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdud lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati daripada Khatibul Majlis Syababul Mustafa yang alhamdulillah beliau selalu istiqomah, tapi pada malam hari beliau dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan dengan berkahan daripada yang majlis burdah, ratibul arqos dan sebagainya apapun yang kita baca pada malam hari ini, semoga beliau diangkat penyakitnya, Allah sembuhkan daripada penyakitnya, Allah berikan beliau kesabaran dan ketabahan, dan semoga penyakitnya Allah angkat dan dijadikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga beliau selalu dijaga oleh Allah, Allah panjangkan umurnya, dan Allah selalu berikan keistiqomahan dan kesabarannya. Amin ya Rabbal alamin. Begitu juga sama-sama kita hormati daripada orang tua kita yang selalu eksis, yang selalu hadir di setiap pengajian Syababul Mustafa ataupun di malam-malam yang lainnya. Kita doakan juga Bapak Umar serta keluarganya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah kabulkan hajatnya, Allah dengar daripada permintaannya, Allah mudahkan daripada rezekinya, Allah selalu berikan kepada beliau keistiqomahan dan kesabaran di dalam hadirin majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada Ustaz Albas, alhamdulillah beliau dakwahnya di medsos. Kita doakan juga beliau selalu panjang umur, Allah permudah daripada segala urusannya, ya Allah jadikan selalu keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan yang solehah, dan selalu diberikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam menghadiri pada majelis ilmu, dalam menghadiri pada mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin hadirat, pemuda-pemudi majelis talim Syababul Mustafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur atas Allah yang alhamdulillah pada saat malam hari ini, detik ini, hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tiada bukan dan tiada lain, itu semua atas Allah yang menggerakkan hati anggota badan kita untuk menghadiri pada majelis ini, untuk mencari keberkahan daripada majelis burdah, untuk mendapatkan daripada keberkahan majelis burdah. Dan semoga apapun niat kita, langkah duduk kita pada malam hari ini, dengan wasilah bihaqi burdah, bijahil burdah, bihaqil majlis, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat dan keinginan kita, Allah angkat penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada di dalam keluarga-keluarga kita, Allah hentikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan wasilahnya kita membaca daripada burdah, kita membaca daripada aqidatul awam, berkumpulnya kita pada malam hari ini, kelak di akhirat kita bisa berkumpul berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati anggota badan kita untuk menuntut ilmu.
Sudah pasti orang yang menuntut ilmu itu Allah pasti jamin segala-galanya, asalkan kita yakin. Asalkan kita yakin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, kemudian derajat orang yang mencari ilmu. Berarti gandengannya orang yang mencari ilmu itu disandarkan dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agung, yarfa'illahu alladziina amanu, yang beriman, walladziina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Karena majelis seperti inilah yang menjadikan asbab musabah wasilah seluruh hajat antum dikabulkan. Dengan sahabat musabah duduk di sinilah semua keinginan apapun yang kamu inginkan di dunia ini itu akan diijabah. Mungkin di antara antum semua telah merasakan dengan wasilah yang duduk di sini, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, pasti Allah permudah. Tidak bisa dinafikan. Karena dengan sebab tersinilah kita wasilahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun di antara diri kita tidak khusyuk, sebagian di antara kita ada yang khusyuk, kita juga kebagian. Itulah gunanya kita duduk untuk mencari ilmu seperti ini. Tapi ingat ya, kita tetap harus istiqomah. Karena kalau orang yang mencari ilmu kalau sudah tercapai daripada hajatnya, pasti banyak yang namanya melupakannya. Habis manis sepah dibuang. Ayam makan kacang lupa kulitnya. Padahal kita bisa nikah, kita bisa semua hajat kita dikabulkan, kita bisa punya anak, kita bisa segala urusannya itu tiada lain tiada bukan di majelis seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala malaikat turunkan rahmat-rahmatnya. Ditanya ketika malaikat lagi muter-muter mencari di mana ada yang berzikir, cari ada yang berkumpul, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya malaikat, mereka ini minta apa? Si fulan minta A, si fulan minta ini, si fulan minta itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabulkan segala hajatnya. Oh, si fulan ada yang tidur, si fulan ada yang lain, tetap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita cuma berkumpul seperti ini. Ya, penyakit daripada yang namanya anak majelis talim cuma dua. Yang pertama, ketika sudah pengen kerja, ngajinya getol dari satu hari sampai 41 kali misalnya, dia udah capek dengan hajatnya, kabulnya tercapai, apa tetapi setelah dia dicapai tersebut apa? Los, langsung gak pernah talim lagi. Kemudian yang namanya ketika pengen segala sesuatu telah sampai pulang ninggalin daripada jangan. Ya, kita tidak bisa menafikan segala sesuatu penuh wasilah dan asbab musabab. Ya, wa tabu ilaihi wasilah tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu apa? Mencari ilmu sangat-sangat pada akhir zaman sekarang ini. Kalaulah bukan seperti majelis taklim seperti ini, dunia ini sudah hancur. Yang alhamdulillah kita selalu memselasa membaca beberapa yang sungguh dahsyat. Mungkin yang istiqomah ya dari pertama kali bikin Buddha sampai sekarang, mungkin antum sendiri yang bisa merasakan apa daripada faedahnya, apa daripada hasil. Sedikit demi sedikit masih ada perubahan dalam diri kita. Yang tadinya niat malas, Allah gerakan tidak malas. Yang punya ini Allah semuanya itu daripada wasilah. Apalagi yang kita baca daripada sudah beberapa minggu ya, mungkin ibarat baca Aqidatul Awam. Alhamdulillah, itu Aqidatul Awam sungguh luar biasa. Kenapa? Orang yang mengarang mengatakan Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuki, itu langsung mimpi Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya diajarin ada bismillahirrahmanirrahim terus sampai terakhir, sampai kalimat yang berapa gitu terakhir. Itu apa? Terjaga dalam mimpinya. Setelah kamu dibangun langsung ucap langsung. Itu diajarkan langsung dalam mimpi oleh Rasulullah. Makanya insya Allah pertemuannya akan datang, saya akan kupas daripada yang namanya sarah daripada Aqidatul Awam biar mantap lagi ya. Di situ ada nama-nama Nabi, Buddha dan sebagainya, umur Nabi Adam berapa tahun, Nabi itu semuanya. Insya Allah pelan-pelan ya kita akan bahas. Saya akan buka terjemah daripada sarah daripada matan Aqidatul Awam biar lama angkat lagi kita membaca Aqidatul Awam.
ya. Dan semoga apapun yang kita inginkan, yang menghafal kitab Aqidatul Awam, mengamalkannya, Allah pasti akan mempermudah daripada segala-galanya. Itu dahsyatnya Aqidatul Awam. Sedikit berapa bait aja. Kalau bisa hafalin, tapi nggak usah dihafalin. Paling setiap malam Selasa aja baca selama 41 kali, insya Allah akan hafal. Bagaimana kita baca Yasin nggak pernah hafal, barang hafal. Tapi kalau untuk sendiri bisa. Ya, oleh karena itu apa? Terus semangat untuk mencari ilmunya lagi, ya, semangat untuk berdakwahnya lagi. Masing-masing di antara kalian mendapatkan pahala semuanya. Oleh karena itu jangan putus asa, tetap jadikan majelis ini menjadikan wasilah apapun yang kita inginkan. Oleh karena itu milikin daripada majelis Syahidul Mustafa dan cintai dan wajibin di dalam hati kita untuk menghadiri pada majelis seperti ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gak mungkin orang lain. Karena ini alhamdulillah majelis terus. Oleh karena itu apa? Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat apapun. Kan sudah dikatakan bahwasanya jadikan tempat seperti ini, misalnya di antara kalian, di antara semua banyak yang hadir majelis taklim, ya. Ketika mahalul qiyam kalian baca doa, jangan sampai bercanda. Doanya kalau bisa ditulis. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Biar kenapa? Biar kita tahu mana doa kita yang dijabah ini. Poin satu sudah dikumpul, pindah poin kedua. Terus saja setiap sholat, setiap ziarah, setiap ngaji, udah doanya yang kita poinin aja. Kita akan ketahuan tuh doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa doa yang lain. Doa pertama pengen ini, doa kedua pengen itu, doa ketiga sampai kelima. Kita setiap hari ada 5 doa. Terus aja setiap hari sholat doanya itu, di majelis taklim doanya itu dalam hati, mahalul qiyam doanya itu, ketika ziarah doanya itu yang 5 itu. Kita lihat mana nih di antara yang 5 tersebut yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, nomor 1 udah ganti, tinggal doa nomor 2. Terus aja pasti kita akan merasakan lebih mantap lagi apapun yang ada di hati kita. Kita akan lebih merasa meyakini bahwasanya Allah itu memang benar-benar mengijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, kita harus merengek terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika anak kecil merengek kepada bapaknya, minta uang tidak dikasih, terus pasti kelapa-kelapaan akan dikasih oleh bapak tersebut. Oleh karena itu, kita selalu memintakan merengek wasilah daripada kajian durrah, kajian roti dan sebagainya, istiqomah terus di malam Selasanya, istiqomah terus membaca Quran, pasti Allah akan permudah daripada segala urusan kita. Lebih pantas lebih berkatim. Wadina hus nabi hormati muamita fi tariqati wa mawqati min al-fitani wa fi asmanillahumma wa tahiyyatu fiha salam wa alhamdulillahirabbil alamin. Kita surat Al-Fatihah dan surat Tibliyah biniyah dengan mudah-mudahan dengan pembacaan salawat Tibliyah 3 kali. Semoga penyakit guru kita sedang, ya, kemudian begitu juga diri kita yang hadir pada malam hari ini, begitu juga keluarga kita yang di rumah, semoga dengan membaca shalawat tibliyah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan daripada yang namanya kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga, ya, kita bacakan surat Al-Fatihah juga dengan niat yang kedua, yakni milad daripada surah Hadid, ya, yang ke-30 tahun. Dan mudah-mudahan sisa umurnya bertambah usia, berkurangnya umur, ya, bertambahnya usia. Jadi kurangnya umur beliau berarti bertambahnya usia, makin dewasa, makin pintar, makin segala-galanya, makin getol lagi ngajinya. Dan semoga selalu diberikan panjang umur, Allah permudah urusannya, Allah jadikan anak yang soleh yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan selalu eksis dalam mengaji dan selalu hadir di dalam mengaji, menghadiri majelis taklim ini. Al-hadiniyah wala kuliyatin shalihah wa bi haqqi Habib Abdullah bin Musil al-Aqas wa bi jahi al-Habib Husain bin Abu Bakar Idris wa bi jahi al-Habib Hasan Ahmad Bahar wa bi jahi al-Habib Muhammad bin Ali al-Malik an Allah filahum wa arhamhum wa afin wa kun annabi at-sifa wa yashfi'u Allah bi shifain tamin adil wa tawil umur Syihah wal afiyah wal barakah wal manfaat. Hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisyirik nasul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.